Halo, kembali lagi bersama kami Stocknet ID. Kali ini kita akan membahas suatu saham yang saat ini kinerja sahamnya sedang turun dan ternyata di kuartal 2 2024 ada potensi penurunan kinerja perusahaan. Saham apa itu? Ya, sahamnya adalah ASI atau Astra International Terbuka. Dalam video kali ini saya akan membahas 3 hal terkait dengan kinerja ASI. Yang pertama adalah fakta harga saham ASI terendah 3 tahun terakhir. Yang kedua adalah 4 penyebab menurunnya harga saham ASI. Yang ketiga adalah 3 skenario terkait saham ASI. Langsung saja, yang pertama adalah fakta harga saham ASI terendah 3 tahun terakhir. Bisa dilihat di sini. Untuk saya ngambil datanya 3 Juni 2024, di mana harga saham ASI di 4.450. Bahkan kemarin di minggu lalu harga ASI sampai menyentuh harga 4.300. Dan harga 4.400 ini adalah salah satu harga terendah dalam 3 tahun terakhir, kecuali di tahun 2020 di mana harga ASI menyentuh 3.630. Yang kedua adalah penyebab menurunnya harga saham ASI. Yang pertama yaitu kinerja otomatis menurun. Berdasarkan beberapa sumber disebutkan bahwa untuk periode April 2024 jumlah penjualan mobil ASI sebesar 26.908. Untuk tahun April 2023 penjualan ASI sebesar 34.717. Atau jika menggunakan year on year, penjualan otomotif ASI turun 22,49%. Bagaimana dengan month on month? Untuk periode April 2024, jumlah penjualannya 26.908 dan Maret 2024 ternyata penjualannya 40.000. Turunnya sangat signifikan atau turun sekitar 33%. Bagaimana dengan potensi di kuartal 2 2024 ini? Sepertinya akan menurun di bulan Mei. Untuk sekedar informasi, kinerja otomotif ASI di kuartal 1 2024 itu menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang penjualan terbesar, diikuti oleh tambang dan alat berat. Nah, berikut ini adalah kinerja penyebab menurunnya harga saham ASI. Yang kedua yaitu kinerja komoditas menurun. Bisa dilihat bahwa penjualan ASI itu salah satunya didapat dari alat tambang yaitu UNTR. Nah, di sini kita bisa melihat harga batu bara acuan untuk Juli 2023 sebesar 191. Sedangkan di Mei 2024 114. Besar kemungkinan UNTR penjualannya akan menurun. Ini juga menjadi PR bagi kita bersama, apakah memang penjualan UNTR itu datang dari batu bara atau ada bisnis lainnya, bisnis tambang lainnya. Ini bisa menjadi PR. Jika memang kita bisa mengulik, maka kita bisa sedikit menjawab terkait kinerja komoditas ini, karena komoditas ini menjadi penyumbang terbesar penjualan, penyumbang nomor 2 terbesar penjualan ASI. Yang ketiga adalah ketika penjualan otomotif menurun, penjualan komoditas menurun atau alat berat menurun, maka potensi dividen tentu saja akan menurun. Bisa dilihat di 4 Mei 2023 dividen ASI yang diberikan sebesar 552, sedangkan di Mei kemarin 2024 dividen ASI 421. Jika memang kinerja tahun 2024 full menurun, maka besar kemungkinan potensi dividen juga akan menurun. Hal ini yang menyebabkan menurunnya harga ASI. Ada kemungkinan harga ASI akan lebih turun. Dan yang terakhir adalah rekomendasi analis yang menurun. Di situ tertulis bahwa JP Morgan Sekuritas membuat rating di mana harga ASI menjadi 4.400. Sedangkan UOB juga sama
sekitar 4.400, dan saat ini sebenarnya harga ASI sudah di kisaran 4.600. Kemarin sempat turun di kisaran 4.300, kemudian bisa balik. Namun tentu saja kita masih harus wait and see karena di kinerja Q2 2024 ada potensi. Terus bagaimana sebaiknya dengan saham ASI? Ada 4 skenario terkait saham ASI. Yang pertama adalah jika teman-teman belum mempunyai, maka sebaiknya adalah watch saja atau wait and see sampai Q2 2024 menurun. Terus apakah kalau misalnya sudah turun, sebaiknya gimana? Mungkin bisa masuk, tapi kalau misalnya teman-teman merasa mending masuk sekarang juga bisa, tapi yang jelas potensi untuk Q2 2024 sepertinya akan menurun terkait dari sisi kinerja. Yang kedua adalah bagaimana kalau sudah punya dan floating loss. Nah, untuk yang floating loss ada 3 tahap. Yang pertama adalah average down dengan teknik 15%, yaitu apabila kita punya harga 4.500, maka jika sudah turun 15% baru kita beli kembali atau average down dengan nominal yang sama atau lebih besar agar semakin menurun harga average kita. Yang kedua adalah jangan diapa-apain kalau sudah punya, jadi diemin aja. Kalau memang turun ya sudah, kalau memang misalnya nanti naik ya sudah, karena tidak melakukan apapun juga sebuah tindakan dalam seni berinvestasi saham. Yang ketiga adalah cut loss. Nah, cut loss ini bagi teman-teman yang merasa tidak punya conviction lagi, tidak punya kepercayaan diri lagi dan ingin pindah ke saham yang lain. Tapi tentu saja kita semua tahu bahwa ASI merupakan salah satu emiten terbesar, salah satu emiten holding terbesar di Indonesia. Mungkin itu saja sekilas dari pembahasan tentang ASI, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.